Tahapan keempat dalam analisis regresi adalah pemeriksaan kebaikan model. Kita bisa melakukan penilaian ketepatan model lewat tahapan yang disebut goodness of fit. Nah, kebaikan model akan kita lihat lewat besar nilai R-square atau koefisien determinasi. Nilai R-square itu mengukur proporsi keragaman total dari nilai observasi Y di sekitar rataannya yang dapat diterangkan oleh garis regresi atau oleh variabel bebas yang digunakan. Dan kita hitung dengan R-square sama dengan SSR dibagi SST. Dan karena SST itu terdiri dari SSR tambah SSE, R-square bisa dihitung dengan 1 min SSE per SST. Karena R-square tadi bicara besarnya variasi total yang bisa diterangkan oleh garis regresi, semakin besar nilai R-square itu berarti model yang kita bangun semakin baik. Dan nilai R-square itu antara 0 sampai 1. Makin mendekati 1 nilainya berarti model regresi yang kita gunakan semakin baik atau semakin tepat menjelaskan data yang ada. Nah, berikutnya kita lihat koefisien regresi. Seperti kita tahu, koefisien regresi itu menyatakan erat tidaknya hubungan linier antara variabel X dan Y. Dan koefisien regresi dihitung dengan rumus mini R sama dengan sigma XI min X bar kali YI min Y bar dibagi akar sigma XI min X bar dikuadratkan kali akar sigma YI min Y bar dikuadratkan. Nilai R ini ternyata sama dengan akar dari R square. R square ini adalah koefisien determinasi yang tadi. Nah, kalau akar kan bisa tandanya positif negatif di depannya. Tanda ini akan sama dengan tanda dari nilai beta 1. Kita tahu koefisien regresi, dia berkisar antara min 1 sampai 1. Nah, tanda R tadi sesuai dengan tanda nilai parameter. Jadi kalau memang kita punya koefisien regresi X dengan Y itu positif, nah kita tahu itu artinya kita akan dapatkan beta 1 pun positif. Saat X bertambah besar, Y pun akan bertambah besar. Nah, terkait nilai koefisien korelasi, kita punya beberapa model various degrees of linear correlation. Yang pertama, X dan Y itu punya hubungan yang linear, yang perfect positif, dalam artian R-nya 1. Jadi, ini kalau ini titik-titik observasi, semua titik ini akan ada di garis lurus yang kita bentuk. Ini sebenarnya adalah garis regresinya. Nah, di sini kalau pada saat sebagian titik-titik yang ada itu ada di garis ini dengan beberapa penyimpangan, itu berarti dia punya strong positive linear correlation, misalnya 0,9 gitu. Sedangkan kalau titik-titiknya tersebar jauh dari garis ini, berarti dia punya weak positive linear regression, misalnya 0,4. Nah, sekarang ini kita punya contoh yang negatif, dalam artian kalau X tambah besar, Y-nya tambah kecil. Jadi hubungan antara Y itu negatif. Nah, ini contoh yang perfect negative linear correlation, di mana semua titik ada di sebuah garis yang miring ke bawah. Sedangkan ini contoh yang strong negative linear regression, misalnya min 0,9. Titik-titiknya di dekat garis, tetapi sudah mulai ada yang menjauh, yang tidak tepat di garis. Nah, ini contoh yang weak negative linear regression, misalnya R-nya min 0,4, titik-titiknya itu jauh dari garis regresi. Nah, kita punya contoh satu lagi di mana bisa dikatakan tidak ada korelasi linier antara X dan Y. Kenapa? Karena titik-titiknya itu terus meracak, dan kalaupun kita bisa membuat garis ini, kemungkinan besar garis kita adalah horizontal. Nah, berikutnya kita lihat kesetaraan uji koefisien regresi, yaitu beta tadi, beta 1 dengan koefisien korelasi, yaitu R. Kita tahu koefisien korelasi menyatakan keratan hubungan antara X dan Y, dia dianggap setara, jadi RXY sama dengan RYX. Nah, beta 1 cap itu bisa dihitung sebenarnya dengan rumus ini, sama dengan R kali SY per SX. SY itu apa? Itu adalah akar dari sigma YI min Y bar dikuadratkan, sedangkan SX adalah akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan. Ini sebenarnya adalah taksiran dari nilai beta 1. Jadi beta 1 itu sebenarnya adalah rho SY per SX. Rho di sini adalah nilai koefisien regresi untuk parameter. Adalah parameter. Jadi ini untuk populasi. Nah,
Dengan hubungan ini kita akan coba menguji apakah ada hubungan antara X dan Y, tetapi sekarang menggunakan korelasi. Ya, hipotesis yang kita gunakan, ya ini kalau ada hubungan linear, kita menggunakan korelasi, berarti sebenarnya kita uji tetap, yang kita uji adalah beta 1. Beta 1 sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, ini setara dengan rho sama dengan 0, dengan rho tidak sama dengan 0. Nah, sekarang ini yang akan kita uji untuk menguji apakah antara X dan Y ada hubungan linear. Nah, statistik uji yang kita gunakan di sini, ini. T hitung sama dengan R min 0 dibagi akar 1 min R kuadrat per R min 2. Saya tulis begini, dia akan berdistribusi T dengan derajat bebas N min 2R. Di sini adalah koefisien korelasi. Kriteria uji yang kita gunakan, kita akan tolak H0 kalau nilai T hitung, nilai mutlak T hitung, lebih besar daripada T alfa per 2, tingkat signifikansinya dengan derajat bebas N min 2. Tolak H0 berarti ada hubungan linear antara X dan Y.